joining us, Bapak Presiden. Almost 150,000 people died in Indonesia because of COVID, and those are just the official figures. The unofficial count is thought to be much higher than that. While you are managing things better now, initially your government downplayed the disease and as a result didn't recognize the dangers till much later. How responsible is your government for these deaths that we've seen in Indonesia? Dulu 56.000 kasus, memang rumah sakit kita, fasilitas kesehatan kita penuh dan tidak mampu menampung. Saat itulah memang terjadi kematian yang sangat banyak, hampir 2.000 per hari. Tetapi saat ini sudah bisa kita tekan, bisa kita kendalikan. When you look back, what do you think were some of the biggest mistakes that were made by your administration in managing this? Ya menurut saya fasilitas kesehatan kita yang belum baik. Ini yang akan kita perbaiki dengan reformasi di bidang kesehatan Indonesia, utamanya fasilitas kesehatan, kemudian peningkatan pembangunan SDM yang lebih merata seluruh Indonesia. Ingat bahwa fasilitas kesehatan di Jawa dengan di luar Jawa itu sangat perbedaannya sangat jauh sekali. Ini yang ingin kita kejar. You've avoided nationwide lockdowns because I know you're worried about the economy and economic growth there, yet millions have still lost their jobs, and the Indonesian economy, I think it is fair to say, is still struggling. What's your economic recovery plan? Pandemi COVID ini memberikan dampak kepada ekonomi. Tetapi kita melihat kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, saya kira kita berada pada posisi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Yang paling penting ketika pembatasan kegiatan masyarakat itu sudah dibuka, ekonomi informal akan kembali pulih sehingga konsumsi masyarakat dan kesejahteraan rakyat bisa tetap terlindungi. President, there's been huge inequality in vaccine distribution globally, with the World Health Organization warning that the pandemic could last even longer because of that. How betrayed do you feel by rich countries as a result of the fact that they're moving ahead in the vaccine race? Ya, idealnya memang vaksin ini bisa merata ke semua negara. Dan oleh sebab itu Indonesia menyuarakan untuk keadilan terhadap akses vaksin. Ini penting sekali. I know one country that has certainly offered to help or has helped right at the start in terms of Indonesia's vaccine needs, and that is China. Is China doing a better job than Western countries? Semuanya memang sudah membantu, tetapi menurut saya kurang. Bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk negara-negara berkembang lainnya atau apalagi untuk negara-negara miskin. Ini sangat perlu sekali untuk diberikan bantuan untuk mendapatkan vaksin. Sangat penting sekali. Turning now to what you'll be doing after the G20. You're heading to COP26, and Indonesia is in the top 10 countries that contribute to the world's largest amount of greenhouse gases. I know that you've already made a commitment to reach net zero emissions by 2060. Why not a more ambitious target? Ya, kita ini kan memiliki kalkulasi untuk yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon. Tetapi yang jelas Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan hingga titik terendah dalam 20 tahun ini. Indonesia juga merehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis selama 10 tahun, antara 2010 sampai 2020. Kita juga tahun ini telah memulai merestorasi, merehabilitasi hutan mangrove.
Target kita nanti sampai 2024 adalah 600.000 hektar. Tetapi kalau ditanya kenapa target kita tidak ambisius, kita bisa target kita maju, tetapi dengan bantuan teknologi dan investasi dari internasional. But Mr. President, you've talked about the commitment to deforestation. There is recent research to show that your government perhaps isn't as committed to this as it says it wants to be. Greenpeace, for instance, has come out with new research showing that palm oil plantations are using up a fifth of the land in Indonesia, which should be for forest use. Why is this still happening? Saya kira itu sudah kejadian yang puluhan tahun yang lalu. Ya, kita sekarang ini ingin memperbaiki dan berkomitmen untuk merehabilitasi hutan-hutan yang kritis, hutan-hutan yang rusak karena itu. Sebelumnya juga terjadi kebakaran hutan setiap tahun. Data yang saya terima kemarin di 2020, kebakaran hutan bisa berkurang 82% dibanding sebelumnya. Artinya ini sebuah kerja keras Indonesia dalam rangka mengurangi emisi karbon dunia. Thank you, Bapak Presiden.